Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 di sini akan menjelaskan tutorial penggunaan Microsoft Excel dalam mengelola data. Saya Dicinta Putri Aryani, NPM 21042010120 akan menjelaskan average atau rata-rata. Fungsi average adalah salah satu fungsi Microsoft Excel yang digunakan menghitung rata-rata dari sekelompok nilai argumen yang diberikan pada beberapa sel atau range data. Dengan kata lain, fungsi average adalah fungsi dalam Excel yang digunakan menghitung rata-rata dari sekelompok nilai. Di sini saya akan menjelaskan cara pengoperasian rumus dari average. Di sini sudah ada data tinggi badan siswa yang jumlahnya ada 8. Langkah pertama memasukkan rumus average adalah sama dengan average buka kurung, klik data tinggi badan siswa nomor 1, titik 2, klik data terakhir, tutup kurung, lalu tekan enter. Namun ada cara yang lebih mudah untuk memasukkan rumus average. Sama dengan average buka kurung, taruh kursor pada data pertama dan tarik sampai data terakhir, tutup kurung, lalu tekan enter. Cukup penjelasan dari rumus average ini, rumus selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nafasa Ima, NPM 21042010129. Di sini saya akan menjelaskan tentang median atau nilai tengah. Median atau nilai tengah adalah pemusatan data yang membagi suatu data menjadi setengah atau 50% data terkecil dan terbesarnya. Di sini ada data berat badan. Untuk mencari mediannya, rumusnya sama dengan median buka kurung, lalu kursor diletakkan pada data pertama, lalu digeser sampai ke data terakhir. Tutup kurung, enter. Hasilnya 51. Ini adalah median atau nilai tengah dari data berat badan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Sukaina Brisufia, NPM 2104-2010-109. Di sini saya akan menerangkan bagaimana menggunakan rumus Microsoft Excel dalam mencari standar deviasi. Standar deviasi adalah nilai statistik yang dipakai guna menentukan seberapa dekat data dari suatu sampel statik dengan data mean atau rata-rata data tersebut. Rumus standar deviasi digunakan para ahli statistik untuk mengetahui apakah sampel data yang dipakai dalam perhitungan seperti survei bisa mewakili seluruh populasi. Di sini terdapat data mengenai nilai dari 10 siswa. Untuk menemukan standar deviasi adalah sama dengan STDEV buka kurung, masukkan data pertama sampai terakhir, tutup kurung, enter. Maka nilai standar deviasi dapat ditemukan. Sekian penjelasan saya mengenai rumus standar deviasi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Nama saya Ria Mardika Priyananda, NPM 210420199. Di sini saya akan menjelaskan tentang mode. Mode adalah perhitungan yang berguna untuk kehidupan sehari-hari. Pasalnya, mode bisa digunakan untuk menentukan sampel dari suatu populasi dalam statistika. Selain itu,
Dengan mode perhitungan rata-rata dalam statistik juga dapat diselesaikan dengan mudah. Sebagaimana kita tahu, mode digunakan untuk ukuran pemusatan data seperti halnya mean dan median. Mode adalah informasi penting dalam suatu variabel atau populasi acak. Sebagai contoh, fungsi mode dalam kehidupan sehari-hari adalah untuk mengetahui mayoritas nilai ulangan sebuah mata pelajaran. Mode adalah nilai data yang paling sering muncul atau nilai data yang memiliki frekuensi paling besar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kobyudin, NPM 210420101010. Di sini saya akan menjelaskan cara mencari mode data tunggal. Yang pertama, kita tekan sama dengan mode, buka kurung, lalu kita tekan dari nilai yang pertama, kita blok sampai nilai yang terakhir, tutup kurung. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara mencari modus data kelompok. Yang pertama, kita mencari tepi kelas bawah dengan cara sama dengan, lalu kita klik nilai terendah, kurangi 0,5, enter, lalu kita blok ke bawah. Selanjutnya kita cari tepi kelas atas dengan cara sama dengan klik nilai tertinggi tambah 0,5, enter, lalu kita blok ke bawah. Selanjutnya mencari nilai tengah, yaitu sama dengan buka kurung, batas bawah nilai tambah batas atas, kurung, bagi 2, enter, lalu kita blok ke bawah. Selanjutnya, cara mencari frekuensi kumulatif yaitu sama dengan, lalu kita klik frekuensi yang pertama, 3, tambah frekuensi setelahnya. Lalu kita blok ke bawah. Selanjutnya cara mencari F dikali X yaitu sama dengan frekuensi kali median atau nilai tengah. Lalu kita blok ke bawah. Cara mencari modus data kelompok yaitu dengan cara sama dengan, lalu kita cari batas bawah nilai dengan frekuensi terbanyak yaitu 81, lalu ditambah buka kurung, lalu buka kurung lagi, frekuensi terbanyak dikurangi dengan frekuensi sebelumnya, 9 dikurangi 4 yaitu 5, lalu kita tutup kurung, bagi, buka kurung, frekuensi terbanyak dikurangi frekuensi sebelumnya, 5, ditambah frekuensi terbanyak dikurangi dengan frekuensi setelahnya, 9 dikurangi 2, 7,
lalu kita tutup kurung, kita kali dengan jarak interval dari nilai terendah ke nilai tertinggi, yaitu 10, lalu kita tutup kurung, enter, dan kita dapatkan hasil dari modus data kelompok. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Faradila Agnia Olivia, NPM 13. Di sini saya akan menjelaskan fungsi minimal. Fungsi minimal adalah fungsi Excel yang digunakan untuk menentukan nilai tengah atau angka minimum untuk mengetahui dari sekumpulan data dalam bentuk angka. Di sini cara mencari rumusnya yaitu sama dengan minimal kurung buka. Kita letakkan pada data pertama. Sampai data terakhir, kita kurung tutup, enter. Ini data minimal yaitu 76. Yang kedua, rumusnya tetap sama, tetapi ini dibagi menjadi dua data. Rumusnya tetap yaitu sama dengan minimal kurung buka, kita letakkan pada data pertama sampai terakhir, kurung tutup, nilai minimalnya yaitu 32. Sekian dari saya. Saya Diva Istighfar ini NPM 210420101157 akan menjelaskan tentang rumus maksimal. Pada Microsoft Excel ini untuk mencari nilai maksimal yaitu dengan menggunakan fungsi max. Fungsi max dapat diartikan sebagai salah satu fungsi di Microsoft Excel yang digunakan untuk menentukan nilai tertinggi atau angka maksimum dari sekumpulan nilai, atau untuk mendapatkan nilai terbesar dari sejumlah data. Kemudian rumus dari fungsi max sendiri yaitu sama dengan lalu max buka kurung number one lalu number two. Number one dapat diartikan sebagai kumpulan angka referensi sel yang berisi angka-angka yang ingin kita cari nilai terbesarnya. Kemudian number two adalah angka referensi sel lain yang akan kita ikutkan untuk dicari nilai yang paling tinggi. Berikut ini contoh dan cara penggunaan rumus max pada Microsoft Excel. Pada kolom ini kita harus menuliskan tanda sama dengan sama dengan kemudian max lalu blok semua kolom yang berisi nilai penjualan, lalu tekan enter, sehingga dapat diketahui bahwa nilai tertinggi dalam total penjualan yaitu 5.800. Sekian penjelasan dari saya. Perkenalkan, nama saya Nurina Ditasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang small di Excel. Jadi fungsi small Excel yaitu memunculkan nilai numerik berdasarkan posisi mereka dalam daftar peringkat berdasarkan nilai. Dengan kata lain, dengan menggunakan rumus small, kita dapat mengambil nilai-nilai terkecil, seperti nilai terkecil kedua, nilai terkecil ketiga, dan lain-lain. Berikut sudah disajikan pada tabel, yaitu ada nama, ada mata pelajaran biologi, dan ada mata pelajaran kimia. Di sini saya menggunakan rumus small akan mencari nilai terkecil pertama dan nilai terkecil kedua. Yaitu dengan rumus yang pertama sama dengan ketik small lalu buka kurung
copy semua nilai pada mata pelajaran biologi. Tulis peringkat pertama, lalu tutup kurung. Nah, di sini sudah disajikan hasil nilai terkecil pertama, yaitu terdapat di nilai 56. Lalu kita akan mencari nilai terkecil yang kedua. Caranya sama, yaitu sama dengan ketik small buka kurung, kita ambil mata pelajaran biologi, lalu kita ambil peringkat terkecil yang kedua. Nah, hasilnya nilai terkecil kedua yaitu 60. Lalu saya akan mencari nilai terkecil pertama di nilai kimia. Kita ambil peringkat kedua terkecil, peringkat pertama terkecil. Lalu kita akan mencari nilai terkecil kedua pada mata pelajaran kimia. Caranya sama, yaitu sama dengan small buka kurung, kita copy semua nilai mata pelajaran kimia peringkat kedua terkecil, dan hasilnya itu ada 26. Selanjutnya yaitu ada rumus Excel large yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Guys, sebelumnya perkenalkan, nama saya Bibi Zara Bella Faubara dengan NPM 210420101138. Di sini saya akan memberikan cara pengoperasian fungsi large pada Microsoft Excel untuk kepentingan pengelolaan data. Jadi fungsi large di sini digunakan untuk mencari nilai kk yang paling besar dalam sebuah rangkaian data. Secara umum, rumus fungsi large yaitu sama dengan large buka kurung array titik koma k tutup kurung. Dengan keterangan, array di sini merujuk pada range data, angka yang digunakan untuk mencari nilai kk yang paling besar dalam sebuah data, sedangkan k di sini merujuk pada rentang data yang ingin dicari. Artinya dalam sebuah data, nilai k dimasukkan sesuai nilai terbesar pertama, kedua, dan selanjutnya yang ingin dicari. Baik, langsung saja kita aplikasikan pada data yang sudah nampak pada layar. Di sini terlihat beberapa nama dan dua mata pelajaran kimia dan biologi. Langsung saja kita cari nilai terbesar pertama dari mata pelajaran kimia, yaitu sama dengan large buka kurung, kita blok nilai kimia dari Abioga sampai Ivandri, lalu titik koma spasi 1 tutup kurung. Diperoleh nilai 76. Selanjutnya kita cari dari mata pelajaran biologi, yaitu rumusnya large buka kurung, kita blok nilai biologi titik koma 1. Diperoleh nilai 90 dari mata pelajaran biologi. Selanjutnya kita mencari nilai terbesar kedua dari mata pelajaran kimia, yaitu rumusnya sama dengan large buka kurung, kita blok nilai mata pelajaran kimia titik koma 2. Diperoleh nilai terbesar kedua dari mata pelajaran kimia, yaitu 56. Dan yang terakhir
mencari nilai terbesar kedua dari biologi, yaitu large. Kita blok nilai biologi titik kola 2. Diperoleh nilai terbesar kedua dari biologi, yaitu 88. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penjelasan